Hai guys, jumpa lagi saya Rizal Adam dari channel Dagang Aja. Seringkali kita para seller kebingungan ya guys, gimana sih cara memilih kata kunci atau keywords ketika kita mau ngiklan di Lazada. Mungkin video ini menambah wawasan Anda ketika mau ngiklan, terutama yang baru-baru ya, karena Lazada ya baru ngeluncurin, sebulan lebih lah ngeluncurin fitur ini ya. Oke, simak video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya dapat info terbaru seputar jualan online. Oke guys, kita udah masuk di sales center ya guys, di Lazada ya. Oke, kita langsung aja ya, solusi promosi lalu solusi pencarian. Klik solusi pencarian. Nah, ini adalah dashboard ya, pencarian bersponsor ya. Saya tuh udah ngiklan ya lebih dari 30 hari lah. Itu awal-awal Lazada itu launching tanggal berapa? Tanggal 10, tanggal 11 lah. Juni. Berarti sekitar ini tanggal 22. Berarti ya 40 hari lebih lah gitu. Oke, kita lihat recordnya dulu ya. Mungkin 30 hari terakhir ini karena mentoknya 30 hari terakhir ini. Dan oke, ini matriksnya ya guys. Pengeluarannya saya ngeluarin budget untuk iklan tuh 3,4 juta, terus penghasilannya 56 juta, sehingga ROI-nya 16, return on investment-nya 16. Jadi 56 juta dibagi 3,4 dapatnya 16 gitu. Sama dengan 16. Oke, gimana sih caranya menentukan ya, memilih keyword atau kata kunci yang tepat kayak gitu ya, yang sekiranya itu sebenarnya udah bagus. Nah, itu kita bisa cek di mana, di bisnis analisis. Oke, kita langsung aja ini ya, sok-sok ngiklan aja lah, bahkan produk. Ini buat baru aja dulu, ini yang saya udah pernah ngiklan, jadi kita simulasi aja dulu, lanjut kayak dari awal lah gitu. Oke, ini kita ketik apa ya, simulasi. Oke, kita milih yang pencarian standar ya, karena otomatis tuh kita nggak bisa milih keyword sendiri gitu, kita nggak bisa milih kata kunci sendiri. Oke, pencarian standar. Ini budgetnya tanpa limit dulu, mulainya hari ini tanggal 22, terus tanggal berakhirnya itu tanpa tanggal akhir gitu ya, gitu aja dulu. Oke, pilih produk. Mungkin saya nyoba apa ya ini ya, saya belum iklan nih, apa ya. Oke, foto ya. Kita klik dulu. Oke. Klik. Nah, produk yang saya simulasikan ini adalah alas background ya, alas background untuk foto produksi online shop kayak gitu ya. Jadi kan kalau kita jualan kan kadang kita harus punya foto yang bagus ya. Itu ada dikasih background kayak gitu sih, kasih background yang bagus gitu. Nah, ini ya biar kelihatan profesional aja, terus kelihatan kayak instagramable kayak gitu sih guys. Oke ya. Oke, kita coba klik lanjut ya guys ini. Oke, klik lanjut. Klik. Nah, ini adalah tampilan ya, pencarian bersponsor. Kita milih keyword ya. Biasanya saya ini atur harga penawaran bidnya 150 gitu guys. Ya, dari terendah dulu kalau saya sih guys, terus di uncheck gitu. Nah, gimana sih cara milih keyword ini? Nah, kita bisa buka bisnis analisis guys. Bisnis analisis itu powerful banget ya. Lazada udah ngasih apa ya, fitur yang bagus banget, yang kita bisa buka recordnya, statistiknya gitu, kayak mana sih gitu, si keyword-keyword yang sudah konversinya bagus kayak gitu guys. Nah, terus kita iklankan lagi nih guys, kita tambah pengunjung lagi nih guys gitu. Jadi ya itu works banget. Oke, kita langsung aja nih guys, kita buka ini ya, bisnis analisis, terus lalu kita masuk ke produk guys, lalu masuk ke informasi produk, terus kita cari ini ya, yang produk yang kita simulasikan tadi. Foto gitu aja, foto. Nah, yang ini. Oke, ini kita masuk ke ini ya, traffic ya.
Nah, ini ada sumber trafficnya dari pencarian, lainnya dari toko, keranjang belanja, kayak gitu guys. Nah, berhubung ini adalah iklan, ini ya, kita mau iklan pencarian ya guys, ya cocok banget ini kita buka pencarian kayak gitu. Nah, di sini tuh ada banyak keyword guys, keyword yang recordnya itu dari dulu ya guys. Jadi ini kita udah upload dulu dari dulu gitu, atau beberapa hari yang lalu terus ada penjualan kayak gitu. Nah, penjualan itu ternyata larinya dari pencarian. Nah, orang tuh nge-search apa sih gitu, nge-search atau nyari pakai kata kunci apa tuh sehingga orang tuh beli di kita gitu. Nah, inilah tampilannya guys, kita bisa cek di sini guys. Oke, kita ambil 30 hari terakhir ya guys. Nah, ini cocok banget buat produk kita yang udah kita upload sebelumnya, terus ternyata udah ada penjualan kayak gitu, lumayan gitu. Jadi kita cukup ambil dari ini aja gitu. Jadi sebelum iklan kan kita ada juga yang organik ya guys ya. Organik itu artinya tanpa iklan, tanpa apa, kita ngupload terus ada yang beli gitu. Beli melalui mesin search bar-nya Lazada gitu. Misal dia ngetik apa, jaket bomber kayak gitu, pria, terus ketemu produk kita, terus dia klik, tapi bukan iklan itu, kita belum iklanin. Nah, ini statistiknya guys, dari organik itu ada recordnya di sini guys gitu. Kalaupun kita ngiklanin juga kayaknya ada, saya pernah cek juga, saya ngiklanin gitu ya, terus kata kuncinya masuk nggak sih di sini statistiknya, ternyata ya masuk juga gitu. Nah itu, oke, ini jadi insight sangat luar biasa guys. Jadi ada kata kunci apa aja yang di customer ketik ya waktu itu, sebelumnya rentang waktu 30 hari terakhir dia ngunjungin ngeklik artinya kan, terus dia akhirnya beli kayak gitu. Oke, terus ini ya Lazada mengkalkulasi tingkat konversinya berapa sih, jadi 42 dibagi 1200 kayak gitu, 1200an lah, jadi ya 3,32% kayak gitu guys. Nah, ini sangat powerful guys. Kita ambil yang konversinya gede ya guys, klik. Nah, konversinya gede. Nah, ini alas background dulu ya guys ya, kata kuncinya ya guys ya. Pengunjungnya 11, yang beli 3, konversinya 2,27 ya guys. Ternyata ya cukup besar gitu. Dengan pengunjung aja cuma 11, yang beli 3 gitu. Bayangkan kalau kita iklankan, ya mungkin bisa 2 kali lipat pengunjung, atau 3 kali lipat pengunjung, atau bahkan sampai 10 kali lipat gitu. Katakanlah ini jadi 2 kali lipat lah, berarti jadi 22 nih guys ya kan, kalau kita ngiklankan ya, jadi 22. Nah, berarti kalau konversinya tetap 27an, berarti ini 6 gitu, 6 pembeli. Jadi kan artinya intinya iklan tuh mendatangkan traffic guys, mendatangkan traffic dari mulai impresi ya, cuman ngeliat-ngeliat doang, terus dia ngeklik, nah mendatangkan traffic di produk tersebut gitu. Nah, terus akhirnya beli. Nah, kalau konversinya rata-rata sekian gitu, 27, ya kalau kita 2 kali lipatnya ini pengunjungnya kita iklanin, terus ternyata 2 kali lipatnya hasilnya, ya kemungkinan yang beli adalah 2 kali lipatnya juga kalau tingkat konversinya stabil kayak gitu guys. Nah, ini insight yang sangat bagus ya guys. Nah, kita mana aja yang harus kita pilih gitu, kita harus nentuin nih pengunjungan tuh minimum tuh berapa sih gitu. Nah, bisa aja kalau kan gini, ada yang ngunjungin 1, yang beli 1, 100% gitu. Ya, valid nggak sih sebenarnya itu? Nah, bisa aja cuman kebetulan kayak gitu. Jadi kita harus tentuin dulu minimum pengunjung itu berapa sih gitu. Katakanlah kita ambil 5 lah gitu. 5 berarti kita ambil yang biasanya saya ini dari pembeli dulu. Jadi ini kita cepat ngelihat yang beli, yang 0 ini yang nggak ada beli, kita abaikan dulu. Nah, oke, kita berarti 42 nih. Karpet dulu gitu. Kalau secara logika tuh kan tadi kan jualannya alas untuk foto produknya guys ya. Ini karpet bulu, apa hubungannya gitu? Karpet bulu, orang buat karpet gitu. Terus dia bulu bahannya gitu. Kok bisa ya kayak gitu? Ya, ini antara valid atau enggak, karena tingkat konversinya tuh ya di antara yang lain tadi itu cukup rendah. Jadi kalau kita masukkan ya takutnya buang-buang juga gitu. Nah, ini perlu kita trial, nggak ada salahnya, karena kalau di saya sih ngebit paling rendah dulu gitu. Oke, kita coba ini masukkan ya guys, copy, terus ini Ctrl V ya, Ctrl F gitu, terus kita kopas gitu.
Karpet blue. Ini dia. Oke, kita checklist gitu, kita pilih. Nah, ini bitnya 150 kan gitu. Jadi ini ya secara logika tadi kan nggak masuk, nggak related dengan produknya, relevansinya kurang sih gitu. Padahal alas background untuk foto gitu ya, ini karpet dulu gitu. Bisa jadi gitu, bisa jadi. Tapi kita perlu tes dengan bit yang kecil aja gitu. Oke, terus selanjutnya ini. Oh, ini jelas nih bagus 10%. Oh, orders ya. Ini orders tuh nggak tahu ini lah. Jadi orders maksudnya campuran kata kunci yang dia nggak bisa nge-breakdown. Oke, ini karpet bulu. Karpet bulu lagi. Karpet bulu kecil ya gitu. Mungkin saja orang tuh nge-search ya karpet bulu kecil yang dianggapannya itu buat alas foto itu gitu bisa. Oke, kita bisa ceplokin juga. Nah, ini kan nggak terlalu bagus ya. Kita bisa trial juga gitu. Juga. Nah, oke ya kayak gini lah guys. Checklist. Oke. Nah, terus kita cari yang lain juga gitu. Alas foto bulu ini bagus, ini juga 6, ya oke lah gitu. Bisa diceplokin kayak gitu. Nah, yang konversinya bagus tapi pengunjung minimal 5 lah kayak gitu. Ini 8 ya. Ternyata ada yang beli 2. Alas foto bulu Korea. Ya, gak ada salahnya kayak gitu sih guys. Kita masukin keyword. Nah, di sini di insight ini kita nggak perlu terlalu riset terlalu lama ya guys ya. Kita nggak perlu buka Google Trend kayak gitu. Kita nggak perlu juga ngelihat di search barnya Lazada, kita ketikin suggestionnya apa gitu. Ini cukup ini aja itu udah powerful menurut saya, karena ini benar-benar data record sebelumnya dan ada penjualan gitu guys. Jadi cukup bagus ini guys. Kita bisa ceplokin di sini guys gitu. Kita coba lihat tingkat konversi yang lainnya guys. Kita coba ambil case yang konversinya gak terlalu bagus ya. Ini 2,04 ya guys. Ini dibanding dengan yang lain ya, kita relatif terhadap yang lain itu kecil 2,04 gitu ya, kan yang lain tuh ya belasan ada ya, banyak ya. Nah, ini cuman 2,4 ya guys. Nah, kain bulu rasur meteran gitu kan ya aneh gitu ya. Nah, ini menurut saya sih nggak perlu diceplokin juga, karena yang ujung tinggi ternyata yang beli cuma 1 kayak gitu. Nah, ini relatif terhadap yang lain ya guys. Kalau memang rata-ratanya yang lain 3%, 2%, yaitu berarti udah paling bagus gitu. Paling bagus, konversi paling bagus. Ya, mungkin bisa kita tweak ya. Tweaknya di apa? Di konten ya gitu guys. Kontennya biar konversinya lebih naik lagi, bisa kayak gitu. Oke guys, jadi itu guys insight-nya guys. Cukup mudah, simple ya. Ini emang khusus untuk produk yang sekiranya sudah ada penjualan sebelumnya kayak gitu lewat organik. Atau bisa saja kita belum ada penjualan tapi kita udah produk, kita ngambil yang pengunjungnya ya bisa lumayan gede kayak gitu, atau tengah-tengah kayak gitu ya. Kan paling enggak orang yang nge-search gitu, terus ngelihat produk kita tuh ya, oh ngelihat gitu, terus dia tertarik, pengen ngeklik gitu kan, klik aja gitu. Nah, berarti kan udah ada ketertarikan di situ guys. Kita tinggal konversinya itu kita naikkan gitu, kontennya kita bagusin. Nah, jadi bisa jadi ya buat insight juga kalau belum ada pembelian kayak gitu guys. Oke guys, cukup simpel ya. Ini kita ceplokin, yang tadi kita lanjutin, masukin ya. Terus habis itu kita klik kirim kayak gitu guys. Oke guys, cukup mudah, cukup simpel ya. Kita tinggal ambil dari record tersebut. Nah, kalau produknya baru diupload gimana kayak gitu. Nah, kalau saya sih emang jarang selama ini jarang ngiklanin produk yang baru diupload, kecuali ya guys. Ya, seperti saya jelaskan di video yang lain lebih detail lagi. Kecuali memang produk tersebut trending kayak gitu, lagi viral kayak gitu, itu bagus kayak gitu, bagus. Dan kita cara pilihnya ini ya bisa buka di search bar-nya Lazada, suggestion-nya apa kayak gitu ya guys. Terus kita milih berdasarkan logikanya tuh yang relevan tuh apa kayak gitu, berdasarkan produk kita gitu. Tapi jangan semua gitu, jangan semuanya kayak gitu guys. Cuman milih ya sekitar
efektifnya itu 10-15 keyword kayak gitu sih guys gitu, jangan banyak-banyak banget gitu. Nah tapi bener-bener itu kita udah riset kayak gitu, udah sekiranya udah pikirin lah ini related terhadap produk kita lah guys gitu. Oke guys, gitu saja guys. Jadi cukup simpel memilih kata kunci ya yang sekiranya works. Cukup buka bisnis analisis lalu pilih keyword-keyword yang sekiranya konversinya bagus dengan minimum pengunjung yang kita tetapin sendiri gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah, leave comment below. Jangan lupa subscribe dulu ya guys channel ini supaya dapat info terbaru seputar jualan online. Oke, semoga kita semua sehat selalu. Salam cuan. Bye bye.